Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Kita sudah sering mendengar bahwa hidup dan masalah adalah seperti sekeping mata uang dengan dua sisi yang tak terpisahkan. Di mana ada kehidupan pasti ada masalah, dan di mana ada masalah pasti ada ketakutan, keresahan, dan kegelisahan. Kenyataan ini dialami oleh semua orang, baik kaya maupun miskin, pintar atau bodoh, pejabat atau rakyat jelata. Daud adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa dan telah menaklukkan hampir semua musuh Israel. Namun dalam 1 Samuel 21, Daud diceritakan dikejar-kejar Raja Saul untuk dibunuh. Daud yang begitu ketakutan karena dikejar-kejar untuk dibunuh sampai berpura-pura gila supaya aman. Lalu akhirnya dia berlari ke Gua Adulam. Saat menghadapi masalah yang sulit dan menakutkan, biasanya kita mulai meragukan keberadaan Tuhan dengan bertanya, "Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa saya mengalami kesulitan ini?" Dan dengan berjalannya waktu, kita mulai kehilangan kepercayaan dan pengharapan. Berbeda dengan Daud, sekalipun dalam masalah yang serius, ia tidak kehilangan iman dan pengharapannya, bukan karena kekuatannya sendiri sebagai pahlawan perang atau karena mengandalkan pasukannya, tetapi karena yang pertama, Daud sekalipun melarikan diri dari Saul tetapi tidak melarikan diri dari Tuhan. Banyak orang yang mempunyai masalah lari meninggalkan Tuhan. Murid-murid melarikan diri waktu Yesus ditangkap. Tetapi Daud tetap berseru-seru kepada Tuhan, katanya, "Engkaulah tempat perlindunganku, lepaskanlah aku daripada orang yang mengejar aku." Mazmur 142 ayat 6-7. Daud yakin akan tuntunan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita belajar seperti Daud. Di tengah kesesakan hidup, kita harus memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Dia adalah gunung batu, tempat perlindungan. Orang yang berharap kepadanya tidak akan dikecewakan. Yang kedua, di Gua Adulam ini Daud dapat berkumpul kembali dengan seluruh saudara-saudaranya dan keluarganya. Tentu saja ini menjadi kekuatan baru yang membangkitkan semangat Daud untuk terus berjuang bersama mengatasi masalah yang ada. Itulah sebabnya Tuhan mau kita punya komunitas dengan saudara-saudara seiman. Di dalam komunitas orang percaya akan ada gaya hidup saling, yaitu saling peduli, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menolong, saling melayani, saling menasehati, saling membagi kasih, dan lain sebagainya. Gereja sekalipun memiliki visi misi yang bagus, tetapi jika para anggotanya tidak sehati sepikir, berjalan sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama, bersikap egois, tidak punya kepedulian satu sama lain, pasti visi misinya tidak akan pernah tercapai. Yang ketiga, di Gua Adulam inilah Daud mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kasih Allah membuat ia tetap peduli dan menerima orang-orang yang dalam kesukaran, orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang yang sakit hati. Dan Daud di tengah masalahnya menjadi pemimpin yang mengubahkan mereka menjadi orang-orang yang setia dan perkasa. Tuhan ingin mengajarkan bahwa kita tidak boleh egois, tapi justru jadi berkat di tengah kesulitan. Di tengah keterbatasan kita, Tuhan bekerja. Daud tidak mengasihani dirinya sendiri. Dia tidak egois. Allah menghibur kita supaya kita dapat menghibur orang lain. Semakin kita tenggelam di dalam kesulitan sendiri, semakin kita menjadi egois dan berpusat pada diri. Semakin kita menenggelamkan diri di dalam pergumulan dan kesulitan orang lain, semakin kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi kesulitan sendiri. Apakah saat ini kita merasa seperti berada di Gua Adulam, sendirian, terabaikan, terlantar, dan bingung karena dikejar-kejar masalah?
renungkanlah Mazmur 142. Izinkan kata-kata dalam doa Daud memenuhi jiwa kita dengan iman dan pengharapan. Kita tidak sendirian, karena itu jangan berusaha menjalani hidup kita dengan kekuatan sendiri. Jangan melarikan diri dari Tuhan, sebaiknya bersukacitalah dalam pemeliharaan Allah dari sekarang hingga selamanya, dan mengubah komunitas dengan saudara-saudara seiman. Tetap peduli dan berbagi dengan sesama walaupun dalam himpitan beban yang berat. Percayalah, dengan pertolongannya kita akan berhasil berjalan keluar dari gua Adulam. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.